Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Razani. Saya dari Fakultas Syariah Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan makalah ilmu mantik saya, yaitu mengenai pembagian kodiah berdasarkan wujud subjeknya. Sebelum memasuki pembagian kodiah, saya akan membahas sedikit tentang kodiah. Dari paparan-paparan sebelumnya sudah dijelaskan sama presentasi yang lain bahwa kodiah itu berdasarkan subjek atau maudunya terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama itu syaksiyah, yang kedua tabi'iyah, yang ketiga muhmalah, yang keempat muhsurah. Dengan dua macamnya, yaitu ada kuliah dan juz'iyah. Adapun pula berdasarkan kualitasnya, ia terbagi menjadi dua. Yang pertama itu mujabah, yang kedua itu solibah. Pada kali ini saya akan membahas pembagian lain yang hanya berlaku bagi kodiah hamaliyah, yaitu pembagian berdasarkan ada atau tidak adanya individu dari maudu kodiah ini di alam nyata. Berdasarkan wujud maudunya, kodiah hamaliyah terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama itu ada khorijiyah, yang kedua itu hakikiyah, yang ketiga itu zihniyah. Sebelum mengurai itu, ada baiknya saya jelaskan terlebih dahulu poin pengantarnya. Dalam kodiah hamaliyah, seperti yang sudah dijelaskan, kita memberlakukan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Lebih jelasnya, kita memberlakukan mahmul kepada maudu ketika kita memberlakukan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Maka itu artinya sesuatu yang kepadanya hendak kita berlakukan sesuatu itu tentu harus ada. Baik ada secara faktual di alam nyata ataupun hanya ada dalam nalar belaka, atau belum ada di alam nyata tetapi dimungkinkan untuk ada. Misalnya kita berkata bahwa Alisa itu cantik, sementara orang yang bernama Alisa itu sendiri misalnya tidak ada wujudnya. Lalu apa gunanya saya bilang dia cantik? Tentu tidak ada gunanya. Dan ketika itu saya sudah pasti berkata bohong, karena ketika itu saya memberlakukan sesuatu kepada sesuatu yang lain yang sebenarnya tidak ada wujudnya sama sekali. Atas dasar itu, agar suatu kodiah itu bisa kita katakan jujur atau tidak, maudu subjek dari suatu kodiah itu harus ada, tidak boleh tidak ada. Tetapi penting juga untuk diketahui bahwa ketentuan ini hanya berlaku bagi proposisi yang berbentuk kalimat positif. Jadi lantas bagaimana kalau proposisinya berbentuk negatif, ya kan? Nah, jadi para logikawan menjawab bahwa sebuah proposisi negatif itu tidak mengharuskan keberadaan individu dari subjeknya. Mengapa? Karena sesuatu yang tidak ada bisa dinafikan darinya apa saja. Dengan kata lain, kita bisa menafikan apa saja dari sesuatu yang tidak ada wujudnya, dan penafian itu sifatnya sah. Contohnya, sekutu Tuhan itu tidak bisa melihat, ya kan? Nah, kata sekutu Tuhan dalam contoh ini menjadi maudu, sedangkan tidak melihat menjadi mahmul. Artinya dalam proposisi ini kita menafikan penglihatan dari sekutu Tuhan. Padahal sekutu Tuhan itu sendiri berdasarkan argumen-argumen rasional tekstual yang sudah kita ketahui tidak ada wujudnya di alam nyata dan tidak akan pernah ada. Tapi apakah penafian ini sah? Jawabannya sah, karena kita bisa menafikan apa saja dari sesuatu yang wujudnya tidak ada. Tapi jika kita ingin memberlakukan sesuatu hukum atau atribut tertentu kepada sesuatu,
maka akal sehat kita pun akan mengamini ketentuan bahwa sesuatu yang kepadanya hendak kita lakukan, sesuatu hukum itu harus ada, tidak boleh tidak ada. Nah, jadi dasar inilah para logikawan membagi qadhiyah amaliyah berdasarkan ada atau tidak adanya wujud dari maudunya itu ke dalam 3 bagian yang sudah saya sebutkan di atas. Ya, selanjutnya yaitu yang pertama qadhiyah khorijiyah. Definisinya suatu proposisi yang penghukuman di dalamnya berlaku bagi individu dari maudunya yang ada di alam nyata. Contohnya begini. Setiap manusia adalah hewan. Sebagian pelajar Al-Zaitun itu rajin-rajin. Setiap pohon itu tumbuh. Sebagian laptop itu bagus. Tak ada satupun dari manusia itu yang berupa malaikat. Itu contoh-contohnya. Adapun selanjutnya yaitu kata kharij itu sendiri artinya ialah yang berada di luar. Qadhiyah ini dinamai qadhiyah khorijiyah karena afrod atau individu dari maudu yang kepadanya kita melakukan suatu atribut tertentu itu ada di alam luar, di alam nyata. Penting dicatat bahwa dalam qadhiyah khorijiyah ini tidak disyaratkan agar maudunya menyandang sifat maudu atau mafhum maudu. Ketika diberlakukan kepadanya suatu hukum, yang paling penting ialah dia itu ada wujudnya di alam nyata. Adapun pemberlakuan mafhum maudu kepada dirinya sendiri itu bisa kapan saja, bisa sebelum penghukuman atau ketika penghukuman atau bisa setelah penghukuman. Contohnya setiap orang tidur itu bangun. Kulu naim mustaikis. Di sana ada orang tidur. Naim sebagai maudu dan orang bangun mustaikis sebagai mahmul. Qadhiyah ini dinamai qadhiyah khorijiyah karena wujud individu dari subjeknya itu ada di alam nyata. Padahal mafhum dari maudunya itu sendiri ketika itu tidak berlaku sewaktu terjadinya penghukuman, melainkan berlaku sebelum atau setelah terjadinya penghukuman. Artinya ketika saya berkata bahwa semua orang tidur itu bangun, tentu saya tidak memberlakukan sifat ketiduran kepada orang tidur ketika saya menghukuminya dengan sifat bangun. Sifat tidur itu berlaku baginya sebelum atau setelah terjadinya penghukuman, bukan ketika penghukuman itu dilakukan. Meski begitu, ia tetap dinamai khorijiyah karena ketika itu wujudnya individu dari subjeknya ada di alam nyata. Ya, selanjutnya yang kedua yaitu qadhiyah hakikiyah. Definisinya suatu proposisi yang penghukumannya di dalamnya berlaku bagi individu dari maudu secara mutlak, baik individu dari maudu tersebut ada di alam nyata ataupun tidak ada. Nah, jadi bedanya dengan yang pertama, jika yang pertama itu afrod dari maudunya yang ada secara aktual di alam nyata, sementara qadhiyah yang kedua ini afrodnya bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada, tetapi dimungkinkan ada. Dengan kata lain, hukuman yang diberlakukan dalam qadhiyah ini tertuju kepada individu yang ada, baik ada secara aktual ataupun ada secara potensial. Contoh proposisi yang maudunya ada secara aktual di alam nyata. Kullu insanin hayawanun. Setiap manusia itu adalah hewan. Kata manusia dalam hal ini menjadi maudu dan kata hewan menjadi mahmul. Dan dalam contoh ini kita memberlakukan sifat kehewanan kepada manusia. Tetapi yang jadi pertanyaan,
pemberlakuan kehewanan ini kita tunjukkan kepada individu dari manusia yang mana gitu kan. Nah, jadi dia berlaku bagi individu dari manusia yang sudah ada, sebagaimana ia juga berlaku bagi individu yang belum ada. Tetapi dimungkinkan ada, artinya kalau ada individu dari manusia yang belum terlahir ke dunia, maka kelak ketika dia ada, berlakulah kepadanya sifat kehewanan seperti yang diberlakukan kepada manusia-manusia yang sudah ada. Begitu juga halnya dengan individu dari maudu yang wujudnya tidak ada, tetapi keberadaannya sendiri tidak mustahil alias dimungkinkan ada. Contohnya yang sering disebut ialah kata anga ya. Anga ini adalah burung khayalan contohnya, yang tidak ada wujudnya di alam nyata. Badannya seperti singa, kepala dan sayapnya seperti elang. Dia tidak ada secara aktual di alam nyata, tetapi sekalipun tidak ada, keberadaannya masih dimungkinkan. Artinya walaupun kelak burung seperti ini ditemukan wujudnya, akal kita tidak akan memandang itu sebagai sebuah hal yang mustahil. Ya, selanjutnya yang ketiga yaitu qadhiyah zihniyah. Definisinya suatu proposisi yang penghukumannya di dalamnya berlaku bagi individu dari maudu yang hanya ada dalam nalar belaka. Artinya individu dari maudu dalam qadhiyah ini sama sekali tidak ada dan tidak pernah ada di alam nyata. Bedanya hal dengan qadhiyah kedua tadi yang wujudnya dari individunya sekalipun tidak ada tetapi masih dimungkinkan ada. Contohnya perjumpaan dua hal yang saling bertentangan itu mustahil. Istima an-naqidain muhal. Istima an-naqidain dalam hal ini menjadi maudu dan kata muhal menjadi mahmul. Pertanyaannya, apakah individu dari istima an-naqidain ini ada di alam nyata? Jawabannya tidak ada, tetapi di dalam pikiran, di alam pikir ada bertemunya hidup dan tidak hidup, ada dan tidak ada, mati dan tidak mati. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang pas, saya mohon maaf. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik, di sini ada pun dua pertanyaan yang diajukan oleh Zahra Putri Al-Hakni. Yang pertama itu, jadi bagaimana apabila hukum itu hanya tertuju pada subjek yang wujudnya tidak ada secara aktual di alam nyata tetapi dimungkinkan ada? Ya, jadi hukum itu tertuju pada subjek apabila wujudnya tidak ada secara aktual di alam nyata tetapi dimungkinkan ada, maka ketika itu qadhiyahnya dinamai qadhiyah hakikiyah, bukan khorijiyah. Tetapi apabila hukum yang diberlakukan dalam qadhiyah itu tertuju pada individu dari subjek yang ada secara aktual di alam nyata dan individu yang dimungkinkan ada sekalipun belum ada, maka ketika itu ia bisa dinamai dua-duanya. Bisa dinamai khorijiyah, juga bisa dinamai hakikiyah. Adapun pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan poin singkat yang membedakan hukum qadhiyah, khorijiyah, hakikiyah, dan zihniyah. Ya, jadi apabila pemberlakuan hukum dalam suatu qadhiyah itu tertuju pada individu atau aktual di alam nyata, maka ketika itu qadhiyahnya disebut sebagai qadhiyah khorijiyah. Apabila berlaku hukum dalam suatu qadhiyah itu berlaku bagi individu dari maudunya secara mutlak, baik dia sudah ada ataupun belum ada, tetapi dimungkinkan ada, maka ketika itu qadhiyahnya masuk ke kategori qadhiyah hakikiyah. Tapi apabila pemberlakuan hukum dalam suatu qadhiyah itu tertuju kepada individu dari maudunya,
yang tidak ada di alam nyata, maka ketika itu kodiahnya ialah kodiah zumniyah. Mungkin cukup itu yang bisa saya pahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.